31 Mei 2023. Kata orang cepat itu baik, lebih cepat lebih baik. Nah, oleh karena itu kita terapkan di tahun pelajaran 2023 dua banyak saja didapat sehingga dapat lancar tidaknya di kemudian hari. Dan itu untuk pembekalan kami ucapkan terima kasih kepada Mama Sari yang mau memberikan bagi ilmu kepada kita semua. Kalau seandainya kita belajar tempat lain, mengeluarkan ya. Bunda? Kenapa? Di sini lengkap semuanya. Oke. Pelatihan yang ada di platform Merdeka ini. Nanti coba itu dulu. Ya, jadi saya sedikit penasaran ya tentang asesmen murid di platform Merdeka Mengajar. Apakah ada perbedaan? Kalau kita lihat asesmen ini kan penilaian ya, penilaian murid. Apakah ada perbedaan pada pembelajaran kurikulum K13 dengan pemanfaatan platform Merdeka Mengajar? Dengan adanya platform ini kan memudahkan kita belajar, mengajar dan membuat karya. Tapi kalau misalkan untuk detailnya itu belum terlalu paham. Di detailnya ya Pak ya, tentang kalau ya tujuan Merdeka itu belum paham. mengapa kurikulum Merdeka gitu ya, kenapa harus pakai ini gitu ya. Saya menjawab yaitu sedikit paham. Kenapa? Yang saya ketahui tentang kurikulum Merdeka ini gini, pelatihan yang sudah kita lakukan, jadi kita mengetahui dan bagaimana kita itu agar siswa itu memiliki bakatnya masing-masing ya. Dari kurikulum Merdeka itu kan dibilangnya mereka itu bebas memilih tapi sesuai dengan materi yang disampaikan. Itu. Di dalam pembelajaran kelas 7 itu ada yang namanya di pembelajaran fabel, itu pernah saya lakukan tentang tiga kelompok kayak gitu. Tapi apakah itu termasuk kurikulum Merdeka? Maksud saya seperti itu. Pertama yang siswa satu kelompok itu saya kenakan siapa yang bisa menggambar, siapa yang bisa bercerita, kemudian siapa yang bisa menggabungkan gambar ini membuat sebuah cerita. Nah itu sudah saya harapkan seperti itu, seperti yang disampaikan ketika praktek ya, praktek pembelajaran. Ya, kalau menurut saya, kenapa kita memerlukan kurikulum Merdeka? Nah, menurut saya sangat penting ya, karena dengan adanya kurikulum Merdeka ini kita bisa menerapkan implementasi ataupun pembelajaran kurikulum dengan adanya pembaruan atau perubahan dari K13 memasuki kurikulum Merdeka. Kemudian dengan adanya kurikulum Merdeka ini mungkin kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan seperti mandiri belajar, mandiri berubah, ataupun kegiatan mandiri berbagi. Nah, menurut saya itu saja. Demikian. Iya, terima kasih Pak Zulham. Seperti yang dibilang Pak Luman sudah saatnya. Jadi K13 ini sebagian kita sudah mulai memahami. Jadi ini kan perubahannya ini diambil dari K13, cuma ada pembaharuan yang agak lebih spesifik lagi, yang lebih menonjolkan siswa berkarakter Pancasila. Jadi kalau dibaca lagi kita bisa perhatikan bahwa beberapa tahun ke belakang kita ada 2 tahun nggak belajar. Yang siswa belajar di rumah itu ada perubahan sikap siswa dalam belajar. Itu kan kita terasakan waktu mereka menjawab soal itu mereka ada jenuh. Mereka lebih
contoh kemarin 2 tahun kita tidak belajar di dalam kelas dengan adanya perubahan dalam belajar siswa. Itu menurut saya. Oke, terima kasih Ibu Afla, silahkan. Tentang masalah kurikulum ini, karena selama ini masih digaung-gaungkan tentang masalah K13, itu pun masih ada juga yang belum tuntas. Nah, kemudian setelah itu untuk sosialisasi pun masih sangat kurang sekali. Jadi tiba-tiba mengenal nama ini langsung. Mengenai kurikulum merdeka ini yang Maya belum juga paham sedikit seperti itu. Selain itu tadi proses pembelajarannya. Selain proses pembelajaran sudah kita lakukan ya. Hal yang lain lagi apa gitu? Iya, pertanyaan yang cerdas. Satu paragraf ini harus dicapai selama 3 tahun. Jadi yang per anak-anak ini SMP itu satu fase A dan fase B. Jadi dalam satu paragraf. Jadi kita sebagai guru yang mengembangkan di kelas 7 mau yang mana diajarkan, kelas 8 mana, kelas 9 mana. Itu ada bedanya. Nanti bisa dibuka di Cerita tentang maksud semua ini kan saya sendiri bukan mereka ini dengan konseling karena dia memang berdiri sendiri. Dan tadi Ibu menjelaskan tentang penerapan pelaksanaan P5. Apakah guru BK ini ikut terjun ke penerapan P5 tersebut? Karena yang saya tahu dalam konseling implementasi BK itu lebih memang berdiri sendiri menjurus ke layanan. Ada layanan dasar, responsif, perencanaan karir siswa, perencanaan individu itu maksudnya, dan dukungan sistem. Itu saja budaya dari agama Islam kan sama-sama dengan mengaji. Jadi itu terwujud di kelas kita dalam bentuk apa? Setiap harinya pengganti literasi minimal 5 menit itu udah cukup lah mengaji, udah banyak. 5 menit sebelum pembelajaran dimulai itu anak-anak membaca Al-Quran dengan bersamaan setiap hari kalau bisa. Karena nanti diharapkan mengaji ini adalah sesuatu ibadah yang terus dilakukan dalam keadaan apapun gitu. Jangan cuma kita mengajinya di hari Jumat, mengajinya di hari Selasa. Jadi membaca Al-Quran serentak di dalam kelas.